warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan suci Al-Quran tadi bercara agama masyarakat kita dari awal sampai akhirnya. Selanjutnya adalah sepatah kata sambutan utarakan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ridwan FPD SAG MAG. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati sobat tata usaha beserta seluruh kepala seksi yang hadir. Bima Islam ada, Benman ada, PD Kontrak, ya izin, Pais, PLT, kemudian Bimas, PLT juga, PLT juga, sebab, makasih Bimas, ya. Nah, yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan kami, Kapten, kemudian Haji, nah ini kadang-kadang terlupa terus. Kota waktu di Orlando mungkin maju, mungkin balik cepet ya. Tidak tersobat gitu kan. Jadi kalau lupa ingatnya Pak Kakak, ya, wah tetangga kan. Lupa tetangga kan. Ya seluruh pejabat, udah dua pejabat kan, TU dengan Kasih. Beserta pegawai, mudah-mudahan bisa hadir pada ini. Kemudian mungkin kepada urusan agama yang sempat hadir, ada beberapa orang saya tengok tadi. Ini belum familiar bagi saya nih, buah-buah ini. Yang kita muliakan Pak Ustadz yang akan memberikan ceramah pada pagi hari ini. Nah, hampir lupa Ketua Dharma Wanita. Nanti kalau lupa tuh kacau ini tuh. Nggak jadi kesempatan dulu kan. Nah, ini udah jauh-jauh di tahun lu enggak pakai Sumbar, bukan kemari soalnya pakai Sumbar gitu. Nah, beserta seluruh anggota dan kepala madrasah, Pokjawas, atau ada pengawas, Pokjawas ada. Nah, potong kami dalam rapet, ini supaya tidak diakui ada keberatan di kantor tapi hadir. Nah, kadang-kadang itu lupa tadi, kan? Nah, kadang-kadang yang sesuatu yang disokui tempur kan. Nah, maka kadang-kadang kalau penghormatan tengok-tengok cuma ada makhluk mulai kabur kan, kadang-kadang nampak lagi kan. Nah, seluruh karyawan dan karyawati kantor Kemenang Kampar yang menurut jumlahnya 90 berapa? 91. Kalau hadirnya ke pegawai Kemenang aja Pak Sebab mungkin lebih pengurusnya kan. Kalau ada sampai separuh dia. Kalau sampai kecamatan diundang Pak. Sampai kecamatan. lah plus sampai kecamatan. Tentulah sekian saya hadir kan. Ini perlu menjadi evaluasi. Jadi sesuatu program yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa kita dukung, kita laksanakan secara bersama-sama. Kecuali kepala dispensasi kita. Jadi kalau soalnya udah bisa adalah dia dan kalau namanya kepala kan. Baik, pertama sekali mari kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini juga perdana bagi saya untuk mengikuti kegiatan yang selama ini mungkin kultum Jumat yang diprogramkan oleh Kemenang Kampar. Nah,
Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama, karena memang untuk mengisi rohani kita itu kita di kantor ini mungkin ya sekali seminggu lah di kantor ini kan. Nah, mudah-mudahan ilmu sampaikan oleh para mubalik akan menambah, memperkaya pemahaman kita tentang agama. Selanjutnya salam kita sampaikan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bukan mendahului ceramah Ustaz, tetapi saya ingin menyampaikan sebuah hadis supaya bulan suci Ramadan yang diberikan kesempatan oleh Allah mudah-mudahan dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kan di bulan Rajab dan Sya'ban kita dituntun oleh Rasulullah untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Nah, kita berdoa minta keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban dan minta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita dipertemukan oleh Allah tetapi tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka sangat merugilah kita. Nah, majelis Ustaz kalau salah nanti hadisnya tolong diluruskan, karena saya bukan mubalik, bukan Ustaz, tidak pula ulama. Jika bukan mubalik, bukan ulama, kadang-kadang pas pembacaan teksnya. Dalam sebuah hadis, Bunyan Islam ala khamsin syahadatan alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ata'i zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Nah, itu yang tertuang di dalam apa itu? Dari pengertian hadis tadi itu. Rukun Islam. Rukun Islam di 5. Nah, cuma dalam teks tadi yang kelima itu kan haji, tapi dalam teks itu kan nomor 4 yang misalnya, nah itu teks hadisnya, ya kan, jadi protes. Kalau hadis tadi itu bunyan Islam, yang keempat tuh wahajul baiti wa shaumi ramadan. Jadi puasa Ramadan itu nomor 5, sementara rukun Islam yang kelima itu haji. Nah, dari hadis itu bulan suci Ramadan 4 rukun Islam kita laksanakan, ya. 4 rukun Islam itu kita laksanakan: syahadat, sholat, zakat, puasa. Sementara haji, nah, kapan dan siapa yang punya kesempatan untuk melaksanakan haji. Nah, oleh sebab itu para ulama, para mubalik selalu menggambarkan rukun Islam itu ibarat bangunan, Pak. Ibarat sebuah bangunan. Jadi syahadat itu diibaratkan sebagai fondasi. Nah, Islam akan kuat, rumah akan kuat apabila fondasinya kuat. Terima kasih atas kesediaan Ustaz yang memberikan ceramah nanti tausiah, dan terima kasih kepada panitia dan seluruh pejabat dan pegawai yang hadir. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan tetap terjalin dengan baik. Terima kasih dan mohon maaf kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kakak Kemenang yang telah memberikan arahan dan sambutannya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan peringatan Isra Mi'raj sekaligus menyambut Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Faisal Mahdi SAG MH. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca
pantun suci ada Bapak Ibu kuliah. Jadi tadi tidak lagi pantun nampak. Kalau engkau makan ikan gulama, jangan makan di atas nampan. Menengok muka seluruh jamaah yang ada, nampaknya banyak yang belum makan. Itu pantun yang saya buat barusan Bapak Ibu. Ternyata terasa betul. Jangankan jamaah, saya pun belum makan. Saya dah sengaja, saya dah feeling betul ini pasti makan sudah. Ada makan tak? Ada, tak mana? Dua ya? Mungkin je lah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Kampar, alhamdulillah hari ini berhadir. Kemudian Kakan Haj, masya Allahnya dua kakan ini gue pak bilu, gue menceramah dua kakan berarti masuk. Alhamdulillah. Cuman saran ambo sesama kakan gue jadi mencoba itu aja. Dia tadi, hah? Oh dibalik. Dia tadi lah bosan-bosan, nampak lagi. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Kepala TU kita, alhamdulillah hadir. Saya Bapak Ibu Pak Kakan hadir esok pagi ini perintah beliau. Ambo sebenarnya ada jadwal kok jam 9. Kata Pak Ketua Kepala TU, tak bisa dulu ya ke Milo ni. Kalau tak kau main, tak kawan mak dia ni. Itu Pak ya ada Pak. Isa main tak ada. Kalau buaya ibat pun telepon masih bisa kita maaf. Kalau buaya ibat pun telepon maaf ya, ada jadwalnya mo. Kalau kata tak bisa, kau ada urus tapi sebenarnya payah ada Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ambo sebenarnya Bapak Ibu jujur dari hati yang paling dalam, ambo sebenarnya menggigit ceramah di situ Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu menggigitnya, aku pun selalu menggigit. Hah? Menggigit lah. Aku sudah menggigit. Kakan Kemenaknya doktor. Ada sesama doktor dari Cokal. Kakan Hajnya magister, Kepala TU magister, kuah magister, doktor, kamatnya doktor. Coba tengok penyuluhnya. Itu kan yang diceramahi itu yang biasa pun ucapan Israel. Coba tengok apa kan diceramahi ini. Maka Bapak Ibu yang berbahaya, kayak biar dompelan dulu sih kok. Buya Masnur kan berjauh di timur singko. Hah? Apa kan diceramahi boleh? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, aku tadi suami kayak gini aku, ni tolong doakan abang. Aku tu ni iku bahaya kan diceramahi boleh. Yang kan diceramahi itu doktor, magister. Tapi alhamdulillah karena ini perintah amanah umat. Bismillah, saya beranikan diri walaupun tangan saya sekarang dingin di Bapak Ibu. Dingin di AC saja. Alhamdulillah. Tadi Pak Kakan pidato ceramah, nyambut ceramah ada Pak. Telah menyampaikan satu hadis itu dah ceramah namun. Ambo tadi berharap lanjut dan aku paling-paling dan tinggal 10 minit nanti makan sudah kan? Ibu Dewi mana Ibu Dewi? Hah? Aman dulu ya? Dan itu aku amankan insya Allah. Jadi tadi Pak Kakan menyampaikan
Ustaz tak ceramah 2 jam, terserahlah harinya. Kalau 2 jam itu Bapak Ibu, di kampung saya, di Pasar Pengarayan, kalau ceramah 2 jam itu minumannya kopi susu Pak. Kau tahu di kampung aku Pak, apalagi acara Isra Mi'raj, itulah ada tu Bapak Ibu, 2 boleh, kopi susu boleh, susu boleh. Itu biasa. Kalau di kampung Ambok, di Pasir Tan, kali di Kemenak kok suruh masuk dia. Itu cuma kalau ceramah di Kemenak memang hawa nulah Ramadan itu. Tetap aja mereka tu pada ceramah kultum Ramadan, tapi cak je lah kan itu. Dia mengundangkan dia, ucap je lah. Dan lagi dia, ada, kalau kita bunuh itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita mengaji tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mohon izin aku kepada buya-buya senior, buya-buya kondang, kalau salah aku itu menyampaikan, mohon diingatkan aku melalui WhatsApp. Hanya ada. Tidak lebur, lebur. Kau nampak soal efisiensi nampak. Dengan air minum Ustaz pun dia efisiensi. La ilaha illallah. Jadi ibu nak membalik panitia juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayatnya tentu bermula dari subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Bapak Ibu, peristiwa yang hebat ini adalah dimulai dari peristiwa yang menarik. Maka Isra dan Mi'raj ini sebuah peristiwa aneh tapi nyata. Kenapa aneh? Karena tak mungkin Pak. Kenapa tak mungkin? Perjalanan yang mestinya dilakukan 4-5 hari, Nabi selesaikan perjalanan itu hanya 1 malam. Subhanalladzi asra. Poinnya di situ Bapak Ibu. Asra. Apa arti asra? Diperjalankan. Bapak Ibu yang berbahagia, pada poin-poin penyampaian materi pagi ini saya menyimpulkan kepada 6 hal. Pertama, Isra Mi'raj, peristiwa langit untuk perbaikan kerja di muka bumi. Saya mungkin mengarahnya ke sana. Karena kalau dipakai ceramah dengan ibu-ibu di masjid dan cocok. Maka kita kaitkan Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj, peristiwa langit untuk perbaikan kerja di muka bumi. Apa maksudnya Ustaz? Isra Mi'raj itu Bapak Ibu bukan sekedar kisah mukjizat, tetapi peristiwa pendidikan ilahiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit untuk meninggalkan bumi. Ingat, Nabi meninggalkan bumi sebentar, tetapi bukan untuk meninggalkan, melainkan kembali lagi ke bumi untuk membawa misi perbaikan umat. Itu tadi yang disampaikan daripada bagaimana misi perbaikan umat itu apa? Itulah salat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama. Poin yang kedua adalah mental tangguh aparatur. Isra dan Mi'raj sebagai ketahanan diri. Kenapa disebut ketahanan diri? Isra Mi'raj itu datang setelah Nabi ditolak, setelah Nabi kehilangan orang yang dicintai. Siapa itu? Meninggal paman yang luar biasa. Siapa nama paman Ibu? Siapa nama paman Nabi? Abu Talib itu berapa? Aku lupa mana. Cuman ada paman yang jahit, ada paman yang zaman awak kini pula.
Sambung dia. Zaman awak ada nak paman yang jahit. Aduh, tapi nak dikemenak ko do. Di luar kemenak do. Paman yang elok ada do. Ustaz, kenapa Nabi bersedih? Karena kehilangan paman yang membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah paman yang membela politik dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Bapak Ibu dihina, dicaci, dilarang berdakwah. Siapa yang melarang? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Dilarang berdakwah, diberi tawaran, diberi harta, diberi istri, diberi jabatan kalau mau. Yang penting jangan berdakwah di Mekah. Coba tengok Pak, awak Nabi itu Bapak Ibu diberi 3 tawaran, disiapkan istri, diberi harta, tunjuk di mana mau memimpin, disiapkan. Asal berhenti berdakwah. Kira-kira kalau Ustaz zaman kini ke Bapak Ibu ditawarkan 3 tu, disuruh berhenti berdakwah, berhenti tidak? Berhenti tidak? Ada Ustaz, awak ada jauh siapa Ustaz? Ada Ustaz ditawarkan, wah, itu, dulu cile. Memang luar biasa anggota pakai menak. Aku disuruh datang. Iku kalau aku suruh kunci mobil sejelah. Tak ada lah. Kunci. Bapak Ibu yang berbahaya. Dulu Nabi itu ditawarkan 3 hal supaya berhenti berdakwah. Kalau Bapak Ibu sebagai ustaz ditawarkan 3 hal, oh Pak, tolong berhenti ceramah di Bangkinang. Kami bayar Pak, rukun 2 pintu, sudah itu kebun sawit 2 hektar, kunci Pajero Cik. Kira-kira berhenti tak ceramah? Berhenti tak ceramah? Buya Master berhenti tak ceramah tu? Pak Yaya Bangkurin. Kalau Ustaz berhenti tak? Kalau aku tengok keadaan Pak. Dulu ya. Jadi paling besok nelpon Haji Fadil, "Buya, ceramah di mana?" "Mohon maaf Ji, aku dah pensiun." Sibuk di kampusnya kok. Bukan sibuk, kau salah menerima kunci. Allahu Akbar. Nabi tidak Bapak-Ibu. Kalimat yang paling viral, yang paling sering kita dengar ditulis dalam kitab yang sahih. Kitab yang kecil Bapak-Ibu, Khulasah Nurul Yakin, ditulis sebelah kiri paling bawah seperti itu. Kata Nabi, "Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'a syamsa fi yamini, kalaupun mereka taruh matahari di tangan kananku, wal qamara fi shimali, mereka taruh bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amal, supaya ku tinggalkan dakwah ini, mataraktu, takkan tinggalkan." Itu di Nabi Pak. Kalau awak kan tak, hanya kunci motor dulu ini. Mana surat tanah itu? Kenapa? Karena kita tidak sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman yang hebat itulah membela dakwah yang luar biasa. Mendengar jawaban itu, ya ibni akhi, if'al ma syi'ta, wahai anak saudaraku, buat apa yang ingin kau lakukan, akulah yang akan menjadi pembela. Maka Nabi kuat Pak, maka Nabi terus berdakwah. Maka tahun ke-10 kenabian meninggal pula paman yang luar biasa. Boleh Pak. Paman itulah yang terus membela, dan paman itulah yang terus menguatkan. Lalu Bapak Ibu, yang lebih hebat lagi, 1 atau 2 bulan setelah itu membuat Nabi bersedih lagi. Apa yang membuat Nabi bersedih? Kehilangan istri tercinta. Ya Allah, siapa nama istri Nabi Bu? Khadijah. Ustaz, Nabi bersedih kehilangan istri. Ya, kenapa bersedih? Karena istri Nabi itu, Khadijatul Kubra itu istri yang saleh.
istri yang tak pernah melawan. Kau orang Kemenak tu ada melawan ke laki ke apa? Tak. Itu orang tanya, mau apa itu? Ada yang pernah melawan ke laki tak? Sikut tak dia? Dia banyak. Dia banyak. Kalau sikut tak lawan dia. Apa dia sikut? Kenapa apa itu? Khadijah tu luar biasa. Dan kesedihan itulah belum lagi hilang sedih meninggal pamannya, kehilangan pula istri yang tercinta. Itulah Khadijah. Karena Khadijah itu luar biasa. Khadijah adalah orang yang selalu mendorong, menguatkan Nabi di rumah Bapak Ibu untuk terus berdakwah. Hari itu kehilangan yang luar biasa. Nah, itu hebat tuh. Khadijah itu ditangisi Nabi kalau Khadijah meninggal. Kenapa? Karena memang soleha, tak pernah melawan lelaki. Kalau lawan kan dia melawan tadi. Berwirid sore pun sopi dia melawan lelaki. Bang, dan berwirid berdoa ni. Kau lapar pulang, kau hujan bengok, ambil kain. Dia dah, dia suruh. Kau lapar dia kami pulang, masak kali ini seperti itu. Tak melawan tu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang hebat lagi Ustaz? Pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan Khadijah itu apa Ustaz? Khadijah itu kan terkenal dengan kayanya Bapak Ibu. Seluruh hartanya diserahkan kepada Nabi untuk kepentingan dakwah. Ada istri zaman kini yang tolok itu Bapak Ibu. Ada bini zaman kini ko yang tolok mambai sodo horot ke laki. Ada tak? Yang ada gaji laki 5 juta, untuk inyo 4 juta 950.000. Apa dia Ustaz tahu? Menengok buku apa-apa nak hadir buat. Kenapa? Let the so aja. Apa yang apa-apa aku nampak dari buku itu Pak. Sama awak nak jauh beda awak. Masya Allah. Apa sahaja tu? Maka kehebatan Khadijah itu banyaklah orang nak mencari istri condok Khadijah. Bila janda Ustaz ni. Ada kawan aku Pak minta caikan bini. Bila janda Ustaz ni. Tapi caikan yang kayu acak putih orang anak ni. Ada ni tak dengar kawan awak. Dua orang Kemenak duduk. Serius Pak. Tapi entah di kantor Kemenaknya nyo, entah di kuahnya kan itu tak ada Pak. Ustaz, terus caikan bini lah ni. Kenapa steknya ya bos? Jangan dah apa tu Ustaz. Ketika yo putih ancak oleh anak. Kalau bisa anak tunggal ni. Cuba tengok Pak. Apa dia lah? Kok dapat contoh itu? Lagi ambon aja. Bagaimana lah aku tanya? Kok dapat contoh itu? Mana bagaimana pilih? Lagi kita bagaimana? Ada orang mencari itu. Dapat dia itu bagaimana? Contoh yang tadi yang musuh itu. Untuk bagaimana baik Allah itu bawa. Dan tempat Kemenak untuk awak ini. Aku buk dewe sudah ceramahku pulang boleh. Apa yang terjadi di Kemenak itu besok aku nak tanggung jawab. Itu tu masuk ikuti masuk. Ikutlah masuk menyuruh Kemenak awak. Cuba tengok dulu. Kalau zaman kini luar biasa. Kenapa? Karena kepentingan itu mesti ada. Dan kehilangan istri yang salehah itu membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Maka Bapak Ibu, dikisahkan bahwa Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif. Itu kisah yang selalu kita ingat. Untuk apa itu? Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
berharap karena kesedihan yang luar biasa itu Bapak Ibu, bahwa Nabi datanglah untuk terus berdakwah ke negeri Taif. Untuk apa? Minta kekuatan, minta bantu Bapak Ibu. Maka selalu kita ingat bahwa sesungguhnya segala peristiwa ini sudah diceritakan semuanya. Menyampaikan dakwah Islam ke Bani Thaqif, mencari perlindungan dan dukungan baru untuk dakwah Nabi SAW. Dukungan yang Nabi dapatkan, tetapi malah hinaan, cacian, lemparan yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah kita kenal semua Bapak Ibu. Nabi datang ke Taif minta tolong supaya dibantu karena Nabi bersedih. Sampai di Taif bukannya dibantu, malah Nabi dihina, dicaci, dilempari, bahkan sampai kaki Nabi berdarah. Itu kisah yang selalu kita ingat Bapak Ibu. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan, ya Rasulullah, aku tidak ridha engkau diperlakukan seperti ini. Perintahkan aku, kubalikkan Taif. Apanya Nabi? Fa innahum la ya'lamun. Tidak usah deh, karena mereka tidak tolong dia Nabi mendoakan ini. Kalau aku lah Nabi itu Pak, datang ke Bangkinang, dicaci orang apa? Dihina orang apa? Dilempari orang apa? Darah kaki apa? Tiba malaikat Jibril, wahai buaya besar, begini apa? Perintahkan kepadaku, kubalikkan Bangkinang. Aku tidak ridho engkau diperlakukan seperti itu. Apanya apa? Ampan. Balikkan. Semua ratakan. Sisakan pegawai Kemenak. Ditanya, kenapa bagaimana? Karena mereka mengaji setiap pagi Jumat aja ya Bapak. Amin. Serius ke dah? Hah? Kata Pak Kemenak tadi, kalau di Siak hari Jumat bertiga orang ini, kalau di sekolah hari Jumat ramai situ Pak Kemenak. Cuma itulah tergantung dia. Amun dalam nak ceramah pagi Jumat sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah acara Isra ini ramai mereka insyaallah. Amin. Itulah Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimaksud sebagai spirit ketahanan diri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, relevansinya dengan pekerjaan kita hari ini apa? Kita pun begitu Pak. Tekanan administrasi, tuntutan masyarakat yang tinggi, dinamika regulasi yang merubah perubahan sistem dan lain sebagainya. Kita pun punya beban yang luar biasa. Tapi karena beban yang hebat yang banyak itu, jangan sampai melemahkan kita untuk terus berdakwah, menyebarkan syariat Islam. Dan kita ingat, fa inna ma'al usri yusra. Kan jelas Bapak Ibu, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Itulah relevansinya dengan pekerjaan kita hari ini Bapak Ibu. Nabi diberikan ujian dakwah yang berat betul. Diuji kehilangan pamannya, kehilangan istrinya, lalu ditolak dakwahnya. Kita pun begitu Pak. Yang membuat di Kemenak itu, yo, apa ujiannya? Banyak. Tekanan administrasi, tiba-tiba sore lah pusatnya muku Pak. Apa itu Pak? Banyak kodok pusatnya. Padahal itu kodok biasa-biasa ya Pak. Tapi muku, kalau contoh itu boleh cara boleh. Kenapa? Kemudian tuntutan masyarakat yang tinggi. Karena masyarakat tak mau tahu Pak. Kemenak, ya sudah. Kalau sudah Kemenak berarti berhubungan dengan lingkup agama. Kalau kantor lain buat salah, masyarakat santai. Mana kau jawab tu? Dinas kesehatan, oh. Tapi kalau orang Kemenak, ada kau jawab tu? Kemenak, Pak, sudah dua Kemenak, macam begitu Pak. Itu menjadi masalah di masyarakat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isra Mi'raj itu sebagai iman, ilmu dan institusi. Kenapa? Karena perjalanan melintasi Masjidil Haram, minal masjidil
Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya begitu. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa maksudnya itu? Relevansinya dengan kita. Guru madrasah, kepala madrasah, pendidikan agama tidak boleh tekstual semata, tapi mesti transformatif. Itulah makanya kenapa materi ini saya siapkan, karena memang yang hadir banyak kepala madrasah, kepala kuah dan lain sebagainya. Karena ini penting Bapak Ibu. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertemuan para nabi. Kan dalam Isra itu kita kenal Bapak Ibu. Sampai di Al-Aqsa, Nabi bertemu dengan para nabi yang lain. Maksudnya apa itu Ustaz? Spirit sinergi lintas profesi. Itu pelajarannya untuk kita Bapak Ibu. Spirit sinergi lintas profesi. Artinya apa? Kemenak, kuah, penyuluh itu sudah lintas. Maka mesti bekerja sama. Rasulullah SAW mengimami para nabi, simbol kesatuan visi dakwah. Simbol visi dakwah Kemenak apa Bapak Ibu? Apa simbol visi dakwahnya? Ikhlas. Itu ya Pak. Pokoknya ikhlas aja lah dulu nih. Apa yang dibuat? Ikhlas. Apa yang dibuat? Ikhlas. Lama-lama ikhlas juga. Lama-lama ikhlas juga. Ikhlas tak? Itu visi kita. Maka sinergi itu penting. Siapa yang bersinergi Ustaz? Kemenak, kepala kuah, guru madrasah, penyuluh, ASN, semua bersinergi. Nabi itu yang dilakukan. Nabi menjadi imam, pemakmumnya para nabi yang terdahulu. Menunjukkan apa? Jika semua sudah satu visi dan misi, seluruh beban apapun itu akan mudah untuk diselesaikan. Itu misinya Pak. Maka Kemenak, kuah, penyuluh, madrasah tak boleh bersimpang siur. Satu komando dari Kemenak Kabupaten Kampar. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, itu singkatnya. Kemudian Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Nabi Mi'raj ke atas. Untuk apa itu Ustaz? Salat adalah output utama. Isra, Mi'raj, fondasi etos kerja aparatur Kemenak. Kenapa? Karena salat itulah yang mau dijemput. Salat itulah yang mau diambil. Awal perintah salat berapa kali? 50 kali Bapak Ibu. Kalau sampai 50 kali salat awak sehari semalam, lain sampai kau di Kemenak Bapak Ibu. Oh, Pak. Nah, 50 kali sekali aja, 50 kali aja. Banyak lo bolong pada salat. Kenapa? Karena inilah hati kita Bapak Ibu. Coba tengok. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi Bapak Ibu, inilah salat. Kemudian salat ini mencegah kita dari perbuatan yang buruk. Salat inilah menjadi penentunya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, salat itu dijemput. Kalau perintah lain diperintahkan, salat dijemput. Nabi jemput langsung. Kemana dijemputnya Ustaz? Ke Sidratul Muntaha. Dijemput yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, salat ini mesti kita perhatikan. Awwal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba itu adalah salatnya. Maka salat itulah mesti kita perhatikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjelang Ramadan ini kita bisa memperhatikan salat kita, persiapan semua. Mudah-mudahan nanti kita diberi kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kata Pak
KTU potang Ustaz ceramahnya dalam lah mulai ni sampai 5 jadilah hanya sampai 5 tu setengah jam betul. Katanya setengah jam, akulah berusaha setengah jam lewat dia Ustaz. Aku nak lama-lama ceramah Bapak Ibu, tapi aku sate itu basi beko kan. Jadi sebelum basi sate itu coba makan bersama oleh kan. Jadi Bapak Ibu, itu kesempatan, mohon maaf beberapa hal poin penting yang aku sampaikan memang tidak aku sampaikan secara detail peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi saya sampaikan poin-poin khusus yang berkaitan dengan kinerja dan apa yang sedang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu lewat peristiwa Isra dan Mi'raj memberikan kemaksimalan etos kerja kita dalam melayani masyarakat Kabupaten Kampar, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena ceramah sudah berlalu, kopi susu tidak tiba-tiba, mau anggo tutup ceramah sampai di sini. Kalau tiba kopi susu minimal sentak tadi. Cuma aku berharap jangan datang itu aja supaya ceramahnya sengaja jangan kata itu sengaja. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah Bapak Ibu. Terima kasih. Kebaikan yang kamu sampaikan itu ilmunya Allah, kesalahan yang kamu sampaikan kebodohan kami sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kami sampaikannya bermanfaat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum makan sate ya, sebelum mengkawa, ada dari hati-hati yang disampaikan oleh Bapak Kesubat EU tentang program kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Itu tidak membanyak waktu, kepada Bapak Kesubat EU, Bapak Haji Balil MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Darul Ikhlas, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hingga hati, tetapi sedikit saya sampaikan kepada Abu yang sudah menyampaikan ceramah tadi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kesubat EU yang telah memberikan arahan kepada hati dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.